Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini di Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia akan mempraktekkan pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing. Nah, di sini hadir Mas Imron, kemudian Bapak Khairuddin, dosen dari Universitas Ibrahimi Situbondo, dan mahasiswa yang sedang PPL dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Tolong Mas Imron dengan jelaskan tentang pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing ini. Bagaimana prosesnya? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana membuat pupuk organik dari kohe kambing ini menjadi cepat seperti pupuk kimia. Kalau pupuk kimia durasinya anggap aja 1 minggu, ini bisa ke 10 hari. Nah, caranya dari kotoran kambing yang seperti ini campur, ini diayak dulu. Diayak, dipisah ya. Antara tanah dengan rumput dan kotoran kambingnya. Kita butuh kotoran kambing murninya. Nah, sementara ayakannya jangan dibuang. Itu menjadi media tanam yang sangat subur. Bukan pupuk, tapi walaupun ada pupuknya kecil. Nah, kita butuh kotoran kambingnya diambil, dijemur. Mengapa dijemur? Karena untuk menghasilkan bakteri PSBB namanya, bakteri fotosintesis dari matahari. Karena itu akan mengurai bakteri patogen yang ada di sini, dibunuh. Dan dengan fotosintesis bakteri PSBB secara alami dari matahari, maka patogen akan menjadi bakteri positif. Nah, itu tahap pertama. Setelah kering, baru dilakukan proses fermentasi. Proses fermentasi ini adalah sebenarnya proses kimiawi yang dilakukan secara organik. Biasanya kalau di pabrik menggunakan mesin-mesin yang canggih itu membuat pupuk-pupuk, sebenarnya sama prosesnya. Mereka menggunakan proses kimia, kita menggunakan organik, butuh matahari dan butuh bahan-bahan organik. Diambil, kemudian dijemur, tergantung kalau cuacanya pokoknya kering, udah kering langsung diambil, diratakan, disemprot dengan, biasanya ada tangki, disemprot pakai cairan fermentasi. Cairan fermentasi secara alami sangat mudah didapat. Pakai pertama sudah ada obat itu E4 yang warna, bukan yang kuning, warna untuk pertanian loh. Coklat. Coklat untuk warna untuk peternakan. Itu kuning betul ya? Kuning. Yang kuning untuk pertanian. Nah, itu diambil secukupnya, dicampur dengan tetes. Kenapa butuh tetes? Tetes itu makanan dari bakteri. Karena E4 itu masih belum hidup. Bakteri mati itu, bakteri tidur, bukan mati, tidur. Untuk dibangunkan perlu tetes tebu atau gula merah atau gula putih. Dicampurkan jadi satu, diaduk, maka E4 bakterinya akan hidup karena ada makanan. Dari bangun tidur sudah akan bergerak. Nah, untuk kesempurnaan agar memproses kohe ini, setelah tadi yang sudah kering kena bakteri PSBB, bagaimana bakteri PSBB itu menyatu dengan bakteri yang ada di E4 tadi. Nah, maka perlu bantuan lagi cairan fermentasi. Sebenarnya tadi itu sudah fermentasi, tapi belum super menurut saya. Masih biasa-biasa saja. Untuk meningkatkan namanya butuh FML. FML itu fermentation matter liquid. Itu adalah ekstraknya intisari micin. Dari limbahnya Sasa, Ajinomoto dan seterusnya, banyak dijual di online, murah sekali. 1 liter paling 5.000, 4.000 ya, ada 10.000 juga. Nah, itu dicampur fermentasi dengan bahan tadi diaduk. Maka itu menjadi fermentasi yang sangat bagus. Menjadi mempercepat proses. Maka disemprotkan dengan ini kotoran disemprotkan, pakai biasa semprot gini boleh, kalau banyak ya pakai tangki. Setelah dianggap cukup rata, cukup bagus, dimasukkan di drum ini, di tong. Oh, di sini ya, dimasukkan di sini ya. Dimasukkan di tong ini. Tong ini sudah saya bikin fermentasi sebanyak ini 2. Nah. Ini dimasukin di sini. Oh iya, iya. Jangan penuh-penuh, tapi segini. Penuh segini. Nah, kotorannya penuh sini, penuh. Kemudian karena ini fermentasi, kalau 1 minggu bisa meledak ini. Dibiarkan meledak kayak bom. Kalau nggak ada pembuangan, maka dilubangilah di sini, kemudian pakai selang, selangnya dimasukkan di dalam botol aqua.
botol aqua kecil atau botol kecil dimasukkan. Maka kalau di sini ini nanti ditutup rapat, harus rapat sekali, kuat, uapnya akan masuk di sini gelembung, akan keluar, tidak akan meledak. Kalau tidak dikasih, ditutup, ini dibuka begini, wah, muka kita hancur itu, bener. Kayak radiator gitu ya? Iya, ini langsung meledak menghantam muka kita kalau sebesar ini. Wah, muka kita bisa bonyok lah. Karena saya pakai galon mineral itu, SB saja langsung pecah itu. Kena tembak, keluar, hancur itu. Karena kekuatannya sangat tinggi. Kalau, ini kan proses kimia. Kalau lebih dari 1 minggu pasti meledak. Dream saja bisa meledak. Kalau ini dibiarkan terus sampai kuat, ini bisa meledak pecah. Atau ini yang kalau ini tidak mungkin kuat. Ke atas ini yang meledak juga, meledak pasti ya seperti bom. Gitu ya. Pasti tinggi. Kalau lebih dari 10 hari. Fermentasi yang bagus minimal 1 minggu. Jangan dibuka-buka. Oh, jadi lubang ini yang penting. Ya, lubang ini untuk pembuangan gasnya. Kalau lebih gas di sini, fermentasi di sini. Maka kalau 1 minggu ini kohe masih kasar, tapi kalau 21 hari atau 2 minggu, kalau fermentasinya bagus, kohe ini akan menjadi hancur seperti tanah. Menjadi tanah gembur. Nah, setelah gembur berarti diambil. Itu sudah menjadi pupuk. Dan kecepatannya insya Allah bisa 10 hari. Seperti dengan kimia. Ekstrim lah, karena sudah proses fermentasi. Ya, jadi seperti itu proses fermentasinya. Nah, itu sangat bagus lah pupuk kohe. Yang saya sarankan pupuk kohe boleh, pupuk ayam boleh, puyuh boleh. Kotoran sapi juga bisa, cuman butuh waktu sangat lama. Kotoran sapi kan basah. Kotoran sapi menjadi kering itu butuh 1 bulan lebih itu. Bener. Dijemur saja kadang-kadang 1 bulan tidak kering. Nah, itu yang manfaat. Kalau kotoran kambing 1 hari kering. Kenapa? Kalau home industri saya sarankan ke kotoran kambing atau kotoran ayam karena keringnya mudah. Kotoran sapi juga bagus, cuma keringnya lama. Kira-kira itu. Terima kasih. Semoga ilmu ini manfaat dan bisa dipraktekkan oleh para petani, oleh para peternak, sehingga apa yang ada ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.